Halo bunda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di video kali ini kita bisa ketemu lagi dan juga sharing. Nah, jadi tema kali ini aku masih mau membahas tentang seputar kehamilan. Kira-kira gimana ya keadaan janin kalau misalnya kita itu mengalami flek. Di video kali ini aku ingin berbagi tentang pengalaman aku, yaitu terkait dengan flek di usia kehamilan 7 minggu. Apakah akan baik-baik saja atau akan berakhir dengan hal yang tidak kita inginkan? Oke, jadi di sini aku bakal cerita tentang pengalaman pribadi aku. Semoga bunda bisa menyimak sampai habis ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Jadi di sini aku pernah mengalami flek, yaitu di usia kehamilan aku 7 minggu. Nah, jadi awal mula ceritanya, aku itu sempet nggak sadar kalau aku itu hamil. Tapi sebenarnya aku udah feeling sih kalau misalnya aku telat haid lama gitu, terus payudara aku itu kenceng dan nggak kunjung datang haid ya. Aku ngerasa apakah aku itu hamil, tapi memang aku belum tes pack. Dan aku itu karena nggak direncanakan ya bun, maksudnya kehamilan kedua ini memang belum direncanakan. Jadi aku itu nggak terlalu yang mencatat atau mengingat tanggal terakhir menstruasi aku. Cuman aku bisa ngira-ngira sih ya, kalau misalkan aku lihat kalender, aku ingat oh ini tanggal menstruasi aku tuh tanggal segini. Nah jadi pada waktu itu aku pulang kampung ke rumah mertua aku, yang waktu perjalanannya itu 3 jam ya di perjalanan, dan di situ aku bawa Ashar, anak pertama aku, yang masih bener-bener aktif banget ya. Terus juga dia pas di mobil itu bener-bener nggak mau diem. Terus sampai sana Ashar itu nggak mau turun. Jadi Ashar itu pengen digendong aku terus ya, karena memang dia itu pinginnya pulang terus ya. Jadi dia masih yang belum betah gitu ada di rumah neneknya. Waktu itu Ashar umurnya itu 1,5 tahun. Nah terus selang 1 hari aku di rumah mertua aku. Terus aku ngerasa pingin buang air kecil ya, dan di situ aku ngeliat sedikit ada flek coklat ya. Nah aku pikir apa aku mau halangan ya, karena memang aku belum tes pack dan aku belum tahu kalau aku itu hamil. Aku cuma ngerasa doang ya kalau misalkan aku itu hamil, karena memang aku udah terbiasa gitu. Misalkan kalau haid aku itu terlambat sampai 2 minggu pun itu pernah gitu, jadi belum pasti gitu aku itu hamil. Nah jadi di situ aku berpikir bahwa oh, aku ini mau halangan gitu. Nah tapi biasanya kalau misalkan aku itu halangan, di hari pertama itu haid aku langsung deras gitu. Nah cuman di situ herannya pas aku ada flek coklat ya, flek coklatnya itu sedikit banget ya. Pas aku ada keluar flek coklat itu nggak terus halangan deras ya. Aku tunggu-tunggu sampai seharian loh kok nggak keluar lagi gitu. Karena biasanya kalau aku halangan ya, itu hari pertama pun sudah keluar darah merah gitu, dan itu banyak. Kadang kan ada ya orang kalau misalnya mau halangan itu flek dulu baru besoknya keluar darah. Kalau aku enggak ya, kalau aku itu langsung keluar darah merah banyak di hari pertama. Oke, jadi fleknya itu keluar pas hari Minggu ya. Nah, jadi terus aku pulang ke rumah, dan selang beberapa hari pas hari Kamis itu fleknya keluar lagi, dan ini lebih banyak, hampir menuhin CD ya. Nah, terus aku bertanya-tanya lagi nih, jadi ini tuh apa gitu, aku tuh mau halangan apa gimana gitu. Aku masih yang mikir kalau aku itu bakal halangan gitu. Jadi dalam hatiku, oh aku ini bener-bener mau halangan nih gitu. Jadi kali ini flek coklatnya itu banyak ya. Kalau yang kemarin pas hari Minggu itu fleknya itu cuma dikit banget, ini lumayan banyak, hampir menuhin CD. Nah jadi aku waktu itu emang udah beli test pack ya, karena sebelumnya memang aku itu nggak ngeflek lagi. Nah setelah aku lihat banyak flek coklat yang keluar itu, aku berpikir bahwa wah ini benar aku mau halangan gitu. Tapi aku udah terlanjur beli test pack, sayang gitu kan kalau misalnya test pack itu nggak dipakai gitu. Kapan lagi coba aku mau pakai test pack itu, paling nunggu sebulan lagi gitu, mending aku beli baru. Nah jadi karena sayang tadi udah aku beli test packnya, jadi tetap aja test pack itu aku pakai ya, walaupun dalam hatiku aku ngerasa oh itu jelas flek halangan karena banyak gitu. Nah jadi akhirnya aku pakai test pack tadi, terus aku celupin test pack itu ke urin ya, terus perlahan-lahan aku lihat nggak ada garis 2 gitu. Beda banget sama yang dulu aku pas tes pack pas kehamilan pertama aku ya, waktu aku
punya anak ashar ya, waktu aku hamil ashar, itu ketika dicelup di urin ya, perlahan-lahan dia kan kelihatan tuh naik ya, apa namanya, urinnya itu naik ke test packnya, itu udah langsung kelihatan garis 2 gitu. Tapi kalau yang ini itu nggak kelihatan gitu, jadi hampir aja setelah aku test pack itu hampir aku buang. Nah jadi aku rasa, oh ini nggak garis 2 gitu, padahal belum aku tunggu selama 15 menit, karena tata cara pakai test pack itu kan harus ditunggu 15 menit dulu baru kelihatan hasilnya. Tapi itu aku buru-buru menyimpulkan bahwa oh ini kayaknya nggak garis 2 gitu. Buktinya juga tadi aku keluar flek coklat dan itu pertanda halangan. Nah setelah itu test packnya itu aku masukin ke bungkusnya, terus aku tinggal mandi ya. Aku mandi itu hampir 10 menit. Jadi terus aku penasaran lagi, terus aku lihat lagi test packnya, dan di situ aku kaget gitu. Ternyata ada satu garis lagi samar gitu. Nah tapi terus aku amatin terus ya garis itu, lama-lama memang garis itu terlihat jelas ya, dan ternyata aku positif hamil. Nah setelah itu kemudian aku mikir, kalau misalnya ini aku positif hamil, berarti yang flag coklat 2 kali itu berarti bukan flag aku mau halangan ya, tapi ternyata itu adalah flag tanda bahaya ya. Nah setelah kejadian itu aku terus mikir yang enggak ya, jadi terus worry banget ya. Segala macam dugaan itu terlintas di pikiran aku ya, dugaan-dugaan yang enggak bagus. Nah terus aku juga sambil browsing gitu, kenapa sih kok flag itu bisa terjadi ketika kita itu hamil muda. Setelah itu aku juga mengurangi aktivitas aku ya, aku pingin cepet-cepet buru-buru cek ke dokter yang memastikan bahwa memang kehamilan aku itu baik-baik aja. Saat itu aku mikir berbagai macam dugaan ya, apa aku terlalu kecapean ya, karena aku juga punya anak yang masih kecil ya, umurnya 1,5 tahun, yang lagi aktif-aktifnya gitu. Apa mungkin aku hamil di luar kandungan ya, karena aku juga punya riwayat hidrosalping ya. Pokoknya pikiran-pikiran negatif itu tuh terlintas di pikiran aku ya setelah aku mengalami flag itu dan aku tahu aku hamil. Nah jadi besok harinya aku itu langsung ke dokter kandungan ya. Di situ aku di USG dan diperiksa sama dokternya. Nah di USG itu terlihat bahwa usia kandungan aku itu 5 minggu ya, baru 5 minggu. Padahal berdasarkan perhitungan ya, berdasarkan HPHT atau hari perkiraan haid terakhir, harusnya usia kandungan aku itu sudah 7 minggu ya. Berarti selisih 2 minggu. Dan di situ belum nampak adanya janin ataupun detak jantung janin. Karena memang seharusnya di usia kandungan 7 minggu itu sudah terlihat janinnya dan juga detak jantung janinnya. Tapi di situ kita belum bisa tahu ya, di USG itu belum nampak janin dan juga detak janin dan juga detak jantung janinnya. Di situ hanya terlihat kantung kehamilan yang usianya baru 5 minggu kandungan. Belum bisa nyimpulin bahwa kandungan aku itu sehat, kandungan aku itu normal ya. Jadi dokter belum bisa nyimpulin itu ya. Jadi dokter hanya bilang ini baru nampak kantung saja gitu. Ini harus diobservasi lebih lanjut ya. Terus aku nanya, jadi gimana dok gitu? Apakah ini baik-baik aja gitu kan? Nah terus dokternya itu bilang, saya belum bisa memastikan gitu, karena ini mesti diobservasi dulu ya. Karena ini belum ada janin dan juga detak jantung janinnya gitu. Kita observasi 2 minggu lagi ya. Tapi di sini aku itu harus bed rest ya, karena kebetulan sebelumnya aku itu mengalami flag. Jadi dokter itu memang menyarankan aku untuk bed rest, istirahat total selama 2 minggu. Nah terus aku langsung mikir, berarti aku nggak bisa ngapa-ngapain dong gitu. Aku nanya ke dokternya, kira-kira boleh nggak dok naik motor gitu? Oh ya jelas nggak boleh gitu, berarti aku harus cuti kerja selama 2 minggu. Jadi dokternya itu minta ya aku buat bed rest ya, karena kita harus usaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kandungan ini gitu. Nah setelah USG dari dokter kandungan, aku nggak juga terus tenang gitu ya, aku malah berpikiran macam-macam lagi ya, apakah memang janinnya itu nggak berkembang atau gimana gitu kan, karena seharusnya usia kandungannya itu sudah 7 minggu, kok di USG hanya baru 5 minggu gitu. Pokoknya aku tambah mikir kayak gitu ya. Tapi di situ aku berusaha buat positive thinking ya, mungkin aja memang belum kelihatan ya.
Nah, jadi di situ aku terus-menerus berdoa ya, semoga janin aku itu bisa berkembang dengan baik ya, bisa berkembang secara normal dan juga sempurna gitu. Pokoknya aku terus-menerus berdoa demi perkembangan janin aku ya. Nah, terus saran dari dokter itu kalian harus benar-benar terapin ya, karena ada temen aku diminta dokternya itu buat bed rest ya. Dia memang nggak kecapean, tapi dia itu jalan-jalan, naik mobil, refreshing gitu. Itu kan salah ya, karena bed rest yang benar itu memang istirahat total di tempat tidur. Apalagi sebelumnya kalian itu sudah ada riwayat flek dalam kehamilan. Nah, pokoknya kalau misalkan diminta bed rest itu kalian harus benar-benar bed rest ya. Karena kita itu kan lagi mengusahakan yang terbaik untuk janin kita agar bisa selamat gitu. Nah, jadi paling-paling kalian itu boleh, kalau misalkan kalian itu pingin buang air kecil itu nggak masalah ya. Tapi jangan sampai kalian itu kecapean dan juga bolak-balik turun dari tempat tidur padahal kalian sudah diminta untuk bed rest. Dan setelah itu alhamdulillah setiap aku cek ya ke kamar mandi, fleknya itu udah nggak keluar lagi. Alhamdulillah itu udah bikin tenang aku ya. Aku terus menerus berdoa semoga hasil USG yang kedua itu menunjukkan hasil yang bagus ya, janin aku bisa tumbuh dan berkembang itu dengan bagus. Nah, kemudian aku balik lagi ke dokter kandunganku di usia kehamilan aku 11 minggu. Nah, aku berharap banget di usia kandungan itu sudah nampak detak jantung dan juga sudah kelihatan janinnya. Karena memang sebelumnya itu aku sudah nggak mengalami flek lagi ya. Pokoknya aku Bismillah semoga hasilnya itu memperlihatkan ya bahwa janin aku tuh tumbuh dengan baik. Nah, ketika di USG alhamdulillah banget ya, di situ dokter itu nerangin bahwa umur janin aku itu sudah sesuai dengan umur yang seharusnya. Dan di situ sudah kelihatan janin aku dengan berat dan juga ukuran yang sesuai ya, dan juga detak jantungnya itu sudah terdengar. Aku seneng banget alhamdulillah. Ya, jadi pesan aku tadi ya, kalian itu kalau misalkan udah mendapati flek, kalian itu benar-benar harus bed rest ya, bed rest total. Terus kalian juga harus memberikan nutrisi dan juga makanan terbaik untuk janin yang ada di dalam kandungan kalian. Terus kalian juga harus positive thinking terus ya, dan juga berdoa ya, karena apapun yang kehendak Allah itu adalah yang terbaik ya. Tapi kita itu terus mengupayakan, kita memohon ya agar janin kita itu bisa tumbuh dengan sempurna ya, dengan kita itu berikhtiar ya, berdoa, terus juga bed rest, terus juga kita memberikan makanan-makanan yang terbaik. Nah, jadi itulah tadi pengalaman aku tentang flek ketika hamil muda atau hamil di trimester pertama ya, yang berakhir dengan kabar bahagia. Akhirnya aku bisa melewati itu dan akhirnya janin aku bisa tumbuh dengan sehat dan juga normal ya. Tapi mungkin ada juga bunda-bunda di sini yang mendapati harus kehilangan janinnya ya setelah mengalami flek yang bertambah parah dalam beberapa hari ya. Tapi yakinlah itu adalah takdir terbaik ya dari Allah untuk kalian ya, karena biasanya keguguran paling banyak terjadi di dunia ini ya, itu terjadi karena adanya kelainan kromosom ya. Jadi kalau misalkan adanya kelainan kromosom itu berarti janinnya itu ada yang nggak sempurna gitu. Jadi kebanyakan harus berakhir dengan keguguran ya. Tapi memang ketika kita itu hamil muda, kita itu memang nggak boleh terlalu kecapean ya. Kalau aku flashback ulang, aku itu memang kecapean banget ya, karena aku waktu itu posisinya belum tahu gitu kalau aku itu hamil ya, sehingga aku itu harus gendongin Ashar yang memang dia itu udah umur 1,5 tahun ya, jelas berat ya, dia itu gendongin Ashar, nemenin aktivitas dia yang lagi aktif-aktifnya ya. Terus juga aku pulang kerja langsung nemenin dia main ya, kalau dia lagi tantrum dia itu beneran ngamuk gitu ya, terus kalau digendong berontak gitu ya. Aku simpulin bahwa flek yang terjadi di pas awal kehamilan yang aku alamin itu karena aku itu kecapean dan juga aku sering gendong-gendong anak aku ya.
Oke Bun, itulah tadi sharing dari aku. Semoga bermanfaat ya. Semoga bunda semua yang lagi hamil dan mengalami flek janinnya itu bisa tumbuh sehat ya. Dan juga normal ya. Oke, gitu aja sharing dari aku. Semoga bermanfaat.